Hai adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencukupi segala kebutuhannya. Interaksi sosial itu dibedakan menjadi tiga, yaitu interaksi sosial antar individu, interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan interaksi sosial antar kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi sosial antar individu. Contohnya, ketika seorang ibu membantu anaknya untuk mengerjakan PR. Selanjutnya yaitu seorang yang sedang berobat ke dokter, orang yang bersalaman, dan seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antar individu adalah interaksi yang terjadi antara dua orang. Selanjutnya, interaksi sosial antara individu dan kelompok. Contohnya, guru menjelaskan materi di depan kelas, orang yang berpidato pada suatu acara, ustadz yang berceramah, dan siswa yang sedang membaca puisi di depan kelas. Dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antara individu dengan kelompok adalah interaksi yang terjadi antara individu dengan sebuah kelompok. Selanjutnya adalah interaksi sosial antar kelompok. Contohnya, pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli, dan tarik tambang. Dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antar kelompok adalah interaksi yang terjadi antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada persatuan dan hal-hal yang baik. Interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut dengan asosiatif. Interaksi ini adalah interaksi yang baik dan positif. Dengan menjaga interaksi yang baik, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Contoh dari interaksi yang mengarah pada persatuan yaitu kerjasama. Contohnya, membersihkan ruangan kelas. Yang selanjutnya, gotong royong. Contohnya, membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saling menghargai, menghormati segala macam perbedaan. Contohnya yaitu Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Maka dari itu kita harus saling menjaga perbedaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, bermusyawarah. Contohnya, bermusyawarah bersama untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selanjutnya adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan, biasa disebut dengan disosiatif. Interaksi ini adalah interaksi yang perlu kita hindari, karena interaksi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bahkan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh dari interaksi yang mengarah pada perpecahan yaitu yang pertama, mengejek dan merendahkan orang lain. Yang kedua, bertengkar dan bermusuhan. Yang ketiga, merasa diri paling hebat. Yang keempat, tidak mau menolong orang lain. Yang kelima, mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Hayo adik-adik, apakah di diri kalian masih ada contoh-contoh dari sifat tersebut? Kalau ada, segera kita hilangkan ya, karena itu merupakan contoh sikap yang tidak baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas waktunya.